Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat dengan judul Penentuan Durasi Obligasi. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Marlina, yang kedua ada Nurul Khotimah, yang ketiga ada Nurul Makfirah, dan yang keempat ada Siti Nurjana Sohopi, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Putri Nurabiah Suryadi. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama ada obligasi dan harga obligasi. Yang kedua ada makulay duration dan modifikasi duration. Yang ketiga hasil dan pembahasan. Dan yang keempat ada contoh soal. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama itu ada obligasi dan harga obligasi. Obligasi adalah sertifikat atau surat berharga yang berisi kesepakatan bersama investor sebagai pemodal dan emiten sebagai peminjam dana. Lalu yang kedua ada harga obligasi. Harga obligasi adalah nilai nominal yang mewakili nilai obligasi dan dapat digunakan sebagai patokan saat membeli dan menjual obligasi. Harga suatu obligasi dapat ditentukan dengan menggunakan perhitungan berikut. Yang rumusnya itu adalah delta P sama dengan P dikurang PT kurang 1 per PT dikurang 1 dikali 100%, yang dimana delta P itu adalah perubahan harga obligasi, P adalah harga obligasi periode T, dan PT dikurang 1 itu adalah harga obligasi periode T dikurang 1. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Siti Nurjana Sohopi. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi kedua yaitu Macaulay duration dan modifikasi duration. Adapun Macaulay duration yaitu durasi yang diukur dengan menggunakan durasi yang dimodifikasi. Terlebih dahulu hanya harus dihitung sebagai durasi Macaulay untuk obligasi yang bersangkutan. Adapun rumus matematika dari durasi Macaulay yaitu D sama dengan sigma dari T sama dengan 1 sampai N PF CFT bagi P dikali T, atau D sama dengan 1 kali C dibagi 1 tambah C ditambah 2C dibagi 1 tambah Y kuadrat sampai N kali C dibagi 1 tambah Y pangkat N ditambah N dikali M bagi 1 tambah Y pangkat N 1 bagi P. Adapun keterangannya, C sama dengan kupon atau bunga obligasi, Y adalah hasil serahan, M adalah harga obligasi saat jatuh tempo, P adalah harga pasar obligasi, N adalah maturitas, T adalah periode di mana aliran kas diharapkan akan diterima, PF CFT adalah nilai sekarang dari aliran kas pada periode atau yang didiskonkan pada tingkat YTM. Adapun modifikasi duration dihitung dengan cara D bintang sama dengan D bagi 1 tambah Y, yang dimana D bintang adalah durasi modifikasi, Y adalah YTM obligasi. Durasi modifikasi dapat digunakan untuk menghitung persentase perubahan harga suatu obligasi akibat adanya perubahan tingkat bunga pasar. Persen perubahan harga sama dengan min D bintang dibagi 1 tambah R dikali persen perubahan dalam R. Materi selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Harga suatu obligasi di pasar pada dasarnya ditentukan oleh obligasi yang dijual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai nominalnya. Seperti diketahui, harga obligasi dinyatakan dalam persentase dari nilai nominalnya. Tingkat kupon dan tingkat bunga pasar menentukan harga obligasi.
Perhitungan harga obligasi dapat menggunakan persamaan P sama dengan sigma dari T sama dengan 1 sampai N CI per 2 dibagi 1 tambah R per 2 pangkat T ditambah PP bagi 1 tambah R per 2 pangkat N. Keterangan P adalah nilai sekarang obligasi, N adalah jangka waktu hingga obligasi jatuh tempo, T adalah batas bawah jangka waktu obligasi, CI adalah besaran kupon yang diterima setiap tahun, R adalah suku bunga pasar, dan PP adalah nilai PAR. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nurul Makfirah. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu volatilitas harga obligasi dapat menggunakan metode perhitungan yang disebut durasi. Durasi pertama kali dirumuskan oleh Frederick Macaulay pada tahun 1938. Durasi didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang arus kas dari sekuritas pendapatan tetap hingga jatuh tempo. Nah, durasi menghitung arus kas obligasi menggunakan konsep rata-rata tertimbang nilai sekarang dari umur pinjaman. Durasi obligasi adalah jumlah total tahun yang diperlukan untuk pulih. Durasi jatuh tempo tergantung pada 3 faktor, termasuk jatuh tempo obligasi, pembelian kupon, dan YTM. Adapun inflasi adalah masa di mana harga barang-barang terus-menerus naik yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan turunnya pendapatan real. Keputusan investasi, termasuk yang berkaitan dengan obligasi, sangat dipengaruhi oleh inflasi. Harga obligasi adalah nilai nominal yang mewakili nilai obligasi dan dapat digunakan sebagai patokan saat membeli dan menjual obligasi. Persentase sensitivitas harga suatu obligasi dapat ditentukan dengan menggunakan perhitungan, yaitu delta P sama dengan P dikurang PT kurang 1 per PT kurang 1 dikali 100%. Nah, adapun delta P yaitu perubahan harga obligasi. P-nya itu sama dengan harga obligasi periode T. PT kurang 1 itu sama dengan harga obligasi periode T kurang 1. Rumus matematika untuk durasi Macaulay adalah sebagai berikut. D sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai N PV dikali C PT per P dikali T, atau D sama dengan 1C per 1 tambah C ditambah 2C per 1 tambah Y kuadrat ditambah NC per 1 tambah Y pangkat N ditambah N kali M per 1 tambah Y pangkat N dikali 1 ditambah 1 per P. Adapun C sama dengan kupon atau harga atau bunga obligasi. Terus Y sama dengan hasil serahan, M itu harga obligasi saat jatuh tempo, P sama dengan harga pasar obligasi, N adalah maturitas, T sama dengan periode di mana aliran kas diharapkan akan diterima. Terus PV sama dengan nilai sekarang dari aliran kas pada periode atau yang didiskon pada tingkat YTM. Durasi modifikasi dihitung dengan cara sebagai berikut. Modified duration atau D bintang sama dengan D per 1 tambah Y. Adapun D bintang sama dengan durasi modification, Y bintang sama dengan YTM obligasi. Durasi modification dapat digunakan untuk menghitung persentase perubahan harga suatu obligasi akibat adanya perubahan tingkat bunga pasar. Persen perubahan harga sama dengan min D bintang per 1 tambah R dikali persen perubahan dalam R. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Marlina. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal 1, yaitu carilah durasi Macaulay dari investasi berikut dengan asumsi tingkat bunga efektif adalah 8%. Maka tentukan 1. Obligasi 10 tahun tanpa kupon, kedua obligasi 10 tahun dengan kupon tahunan yaitu 18%. 1. Tanpa kupon. Karena hanya satu pembayaran yang terlibat, berarti jelas kalau durasi itu adalah 10. Terus kita perhatikan bahwa terlepas dari tingkat bunga yang dibayarkan pada zero kupon bond, perhatikan juga bahwa hasil yang
trik secara intuitif ini tidak akan berlaku jika yang digunakan tuh dimodifikasi. Yang kedua tuh dengan kupon, dengan rumus yaitu I dikali nilai sekarang unitas akhir ditambah dengan N dikali dengan Pi pangkat N dibagi dengan I unitas akhir ditambah dengan Pi pangkat N. Yaitu di sini tuh I-nya adalah 8% yang kita ubah ke 0,08. Jadi 0,08 dikali dengan nilai sekarang unitas akhir itu adalah dengan rumus unitas awal dikurang N dikali Pi pangkat N dibagi dengan I, maka didapatkan yaitu 32,6872. Terus itu kita tambah dengan karena N-nya adalah 10, berarti kita tambah 10, terus itu dikali dengan Pi pangkat 10. Pi pangkat 10 itu adalah rumus 1 per 1 tambah I, kita pangkatkan dengan 10, maka hasilnya itu 0,46319. Terus yang kita kali dengan nanti 10, yaitu terus kita bagi dengan, karena I-nya itu adalah 0,08, terus kita kali unitas akhirnya itu adalah dengan rumus 1 dikurang Pi pangkat N dibagi I, terus kita dapat jawabannya itu adalah 6,7101. Terus kita tambah dengan Pi pangkat 10 tadi itu adalah 0,46319, maka jawabannya adalah 7,25. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obligasi 10 tahun dengan kupon tahunan 8% memiliki durasi yang lebih pendek daripada obligasi tanpa kupon dengan obligasi 10 tahun. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Nurul Khotimah. Baik, di sini saya akan melanjutkan contohnya, yaitu contoh 2, di mana kita akan menghitung durasi. Soalnya itu perhitungan durasi untuk obligasi maturitas 5 tahun dengan kupon sebesar 16% dan diperdagangkan dengan harga Rp1.000. Nah, penyelesaiannya itu terdapat pada tabel di mana kolom pertamanya itu terdiri atas tahunnya, kolom keduanya itu terdiri atas aliran kasnya, untuk kolom ketiga itu present value vektornya, untuk kolom keempat itu nilai present value-nya, dan untuk kolom kelima itu dihasilkan dari nilai present value dibagi dengan harganya itu Rp1.000, dan untuk kolom keenam itu didapatkan dari tahun dikali dengan kolom kelima. Nah, pada kolom kelima ini kita jumlahkan sehingga menghasilkan durasinya yaitu sebesar 3,797. Nah, selanjutnya itu dengan menggunakan contoh yang di atas, kita akan mencari durasi modifikasinya. Di sini kita sudah mendapatkan durasinya itu sebesar 3,797 dengan YTM-nya itu sebesar 16%. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu rumus durasi modifikasi. Nah, sehingga saya akan memasukkan nilai-nilainya, yaitu D bintang sama dengan 3,797 itu durasinya, dikali dengan 1 ditambah 0,16, yaitu YTM-nya, sama dengan 3,273. Nah, untuk selanjutnya itu, jika diasumsikan terjadi perubahan tingkat bunga pasar sebesar 3%, yaitu dari 10% menjadi 13%, maka perubahan harga obligasi akan mendekati. Nah, di sini kita mencari perubahan harga obligasi. Telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, rumusnya itu delta P dibagi P sama dengan minus 3,273 ini didapatkan dari durasi modifikasinya dikali dengan 0,03 itu adalah tingkat bunga pasarnya. Hasilnya itu sama dengan minus 9,82%. Selanjutnya itu
hubungan antara perubahan harga obligasi dan perubahan tingkat bunga menggunakan durasi modifikasi. Dilihat dari tabel di samping ini atau grafik di samping ini, dapat dijelaskan jika nilai yield di bawah tingkat kupon, maka harga jual obligasinya akan lebih tinggi dari nilai parnya atau dinamakan harga premi. Sedangkan jika nilai yield di atas tingkat kupon, maka harga obligasi akan rendah dari nilai parnya atau dinamakan harga diskon. Nah, jika nilai yield sama dengan tingkat kupon yang diberikan, maka harga obligasi tersebut akan sama dengan nilai parnya. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu suku bunga membantu suatu negara dalam menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar dengan permintaan uang, di mana obligasi adalah sertifikat atau surat berharga yang berisi kesepakatan bersama investor sebagai pemodal dan emiten sebagai peminjam. Obligasi diharuskan membayar bunga secara periodik, membayar kembali secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya, dan melunasi pokok pinjaman kapan waktunya. Antara perubahan suku bunga Macaulay durasi adalah jumlah rata-rata tahun seluruh arus. Harga obligasi diukur dalam berdasarkan perdagangan obligasi korporasi di pasar modal dengan menggunakan nilai perubahan harga obligasi dalam 1%. Terima kasih, itulah tadi presentasi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.